Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aditya, NPM 1852011053. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum pidana internasional dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatona, SHMH. Sejarah perkembangan hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarang kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana yang memiliki aspek internasional. Hukum pidana internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antarbangsa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip internasional. Sejarah, tuntutan internasional perihal kejahatan yang menuntut antarbangsa diberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan-larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang kejam yang dipimpin oleh negara internasional, salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 terhadap pemimpin Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia, pembantaian suku Kurdi di Turki, dan pembantaian Nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran berat tersebut membuat antarbangsa membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya Statuta Roma yang berbentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi genosida, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sejarah perkembangan hukum internasional dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode memperjuangkan hak hidup negara-negara kebangsaan. Hal ini ditandai dengan adanya Perjanjian Westphalia 1648. Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari 2 perjanjian yang ditandatangani oleh 2 kota di wilayah Westphalia, yaitu di Augsburg 15 Mei 1648 dan Münster 24 Oktober 1647. Kedua perjanjian ini mengakhiri perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 yang berlangsung di Kekaisaran Suci Romawi, dan perang 80 tahun dari 1568 sampai 1648 antara Spanyol dan Belanda. Perjanjian Westphalia atau lukisan ilustrasi Traktat Münster 1648. Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Bahkan dianggap sebagai salah satu peristiwa internasional modern yang didasarkan pada negara-negara nasional. Sebab satu antara lain, selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang di Eropa. Dua perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama telah terjadi karena perang itu di Eropa. Yang kedua, perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan yang didasarkan pada kepentingan nasional antara negara-negara, persoalan hubungan kegerejaan masing-masing. 4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman yang diakui dalam Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan negara-negara nasional, maupun mengenai hakikat negara itu sendiri dan pemerintahannya, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrecht yang penting artinya dilihat dalam sudut politik internasional, karena penerimaan asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. 2. Periode konsolidasi masyarakat internasional. Periode ini ditandai dengan Konferensi Perdamaian di Den Haag, Belanda pada tahun 1899 dan 1907.
3. Periode emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam masyarakat internasional sebagai negara merdeka. Kenyataan ini diwujudkan melalui organisasi internasional yang bersifat multilateral, yaitu Liga Bangsa-Bangsa dan selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. 4. Periode hukum internasional ditandai dengan efektivitas sanksi-sanksi hukum internasional sekiranya tahun 1990 sampai sekarang. Sebelum munculnya negara-negara kebangsaan, sudah banyak ahli yang mempelajari hukum internasional. Pada umumnya, dalam memaparkan perkembangan sejarah hukum internasional pada periode abad pertengahan, mereka hanya mengungkapkan tokoh-tokoh dari Eropa Barat. Setelah perkembangan di negara-negara Yunani, Kekaisaran Romawi, dan Yahudi, langsung saja pada tokoh-tokoh yang dianggap pelopor hukum internasional di negara-negara barat seperti Santo Thomas Aquinas 1226 sampai 1274, De Victoria 1486 sampai 1516, dan Suarez 1548 dan 1617. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.